Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قد قال الله جل جلاله في كتابه الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin jamaah salat Jumat yang semua kita hendaknya benar-benar mengambil momentum di setiap Jumat untuk mengintrospeksi diri, untuk mengevaluasi diri, untuk kemudian melihat bagaimana kualitas, bagaimana keadaan, bagaimana pencapaian sebagai bentuk daripada bukti tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang mengaku beriman, yang mengaku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan dari keseluruhan kehidupannya ataupun pertengahan hingga ke akhirnya ataupun hanya pada akhir kehidupannya. Ini adalah bagian yang harus dipastikan, yang harus dibuktikan. Jangan sampai kita terbalik diagram daripada pencapaian kehidupan kita. Mengaku di awalnya beriman, lalu tidak nampak pada pertengahan kehidupannya, dan ternyata di akhirnya memang kemudian tidak ada bukti iman. Maka ini adalah su'ul khatimah. Maka ini adalah keadaan yang mengerikan. Keadaan yang benar adalah awalnya beriman, pertengahannya beriman, akhirnya juga mati dalam keadaan iman dan Islam. Ataupun kemudian pada awalnya belum betul-betul mengenal bukti keimanan, lalu membuktikan pada menjelang akhir daripada kehidupannya, maka itu pun menjadi keadaan yang baik. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, karena sesungguhnya amal itu yang paling utama adalah bagaimana kemudian bukti di akhirnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah wasiat dan perintah untuk kemudian kita benar-benar memperhatikan. Jangan sampai kemudian yakni kita mati, kalian dan anda semua ini mati, kecuali kemudian ada bukti keimanan, ada bukti ketundukan, ada bukti kepatuhan. Maka di setiap Jumat hujjah itu ditegakkan. Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan siapa di antara kita yang kemudian akan mendapatkan kelayakan
kelayakan karena ada bukti dia mau selalu mencari tahu, karena ada bukti dia selalu mau mendengar tahu, karena ada bukti dia menjadi orang-orang yang memang mau merenung tahu. Tiga hal ini adalah bagian daripada hati yang hendaknya perlu disikapi seseorang pada kesempatan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanannya, akan menguji urusan-urusannya, bagaimana kemudian kesadaran hatinya, responsif hatinya pada peluang-peluang ketaatan, pada ujian-ujian keburukan, kesulitan hidup, dan bahkan pada ujian kesempatan-kesempatan untuk durhaka kepadanya, untuk melakukan kezaliman kepadanya, untuk bahkan melakukan kemaksiatan. Semua ini adalah bagian daripada ujian. Orang-orang yang hatinya mendapatkan keteguhan ketika dia punya kesempatan untuk membuktikan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia menjadi orang-orang yang bersegera melaksanakan perintah. Kalau kemudian dia agak terlambat untuk merespon daripada perintah, maka setidaknya dia tidak meninggalkannya. Maka ini adalah bagian-bagian yang harus dipastikan. Dan momentum di setiap Jum'ah, khatib kemudian berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk betul-betul mengambil penting mengintrospeksi keadaan-keadaan ini. Jangan sampai yakni ucapan-ucapan yang disampaikan, nasihat-nasihat yang disampaikan, peringatan-peringatan yang ditegaskan ternyata hanya menjadi basa-basi karena berulang-ulang tidak memberikan makna. Karena hati kita tidak tersadarkan untuk mau tahu, karena hati kita tidak mau tersadarkan untuk betul-betul mencari tahu dan mendengar tahu. Dan apalagi hati kita sudah diperdengarkan, sudah disampaikan, sudah dinasihatkan, sudah diperingatkan, tapi kemudian kita tidak mau merenung tahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada hati. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala khulubin aqfaluha. Bagaimana mungkin kalian membaca Quran, kalian yakni mendengar daripada kebaikan-kebaikan, larangan-larangan, perintah dan apa-apa yang kemudian dijelaskan daripada bagian agama ini, nasihat pada agama ini, lalu kemudian hati kalian tidak merenungkannya. Apakah ini perintah? Maka bagaimana diri ini mempersiapkan? Maka bagaimana diri ini kemudian cara melakukannya? Maka bagaimana dia dan anak istrinya menjadi orang-orang yang memang selalu mau melaksanakan apa yang diperintahkan? Ini bagian daripada perenungan. Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Karena di antara bentuk penyesalan yang dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala para penghuni neraka, para penduduk neraka, ketika mereka ditanya, yakni bagaimana kalian kok bisa masuk ke dalam neraka? Apa yang kalian perbuat semasa hidup di dunia? Apakah tidak ada orang-orang yang mengajak kalian? Apakah tidak ada para nabi dan rasul yang telah sampai kepada kalian? Apakah tidak ada orang-orang yang menasihati kalian? Maka jawaban mereka, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sair. Coba dulu kami mau dengar, coba kami dulu mau merenung tahu, coba kami dulu mau benar-benar mencari tahu, maka niscaya kami tidak akan menjadi orang-orang yang digolongkan para penduduk neraka. Maka ini adalah bagian-bagian yang hendaknya diperhatikan, bukan hanya menjadi orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, la taqulu ra'ina ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Ini adalah perangai-perangai su'ul adab, tidak sopan seseorang yang kemudian dalam hal bertauhid kepada Allah, beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia merasa nyaman, dia hanya cukup mencari joki-joki yang kemudian mungkin bisa mengantarkan, menjamin dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tradisi-tradisi ini adalah tradisi-tradisi orang-orang Yahudi yang betul-betul memperolok-olok nabi-nabi mereka. Mereka mengatakan kepada nabi mereka,
yakni gembalakanlah kami, layanilah kami untuk kemudian selamat, untuk kemudian mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan kemuliaan. Yakni kemudian keadaan ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, jangan sampai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada tradisi-tradisi jahiliyah, tradisi-tradisi yang dilarang pada status keadaan kondusivitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudahnya dia hanya mengekor, dia hanya mengikuti orang-orang yang kelihatan mungkin sudah alim, sudah ada kesolehannya atau sudah memiliki status kepada yakni keadaan-keadaan agamanya sudah baik, lalu dia merasa nyaman mengikuti orang-orang yang kemudian yakni dia menitipkan daripada keimanan, daripada tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggalkan daripada bukti tafaqquh fid din yang menjadi asas daripada kebaikan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesungguhnya hanya orang-orang yang kemudian memang telah nampak ada kemudahan pada kepahaman agama, itulah orang-orang yang memang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi barometer, sehingga ini menjadi ukuran. Tidak salah kemudian kita mengikuti seseorang yang terlihat soleh, terlihat alim, terlihat seorang kiai, terlihat seorang ulama, tetapi kemudian kalau kita tidak mengukur diri kita sejauh mana kita benar-benar mengambil contoh, mengambil panutan apa yang kemudian telah kita ikuti, kita juga menjadi orang-orang yang memang mau mengamalkan, mau mencari tahu, mau merenung tahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan keteguhan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak prerogatif siapa di antara hamba-hambanya yang akan mendapatkan keteguhan, yang akan mendapatkan tabiat keistiqomahan. Dan tentunya hamba-hamba ini harus memastikan mulai daripada bisikan-bisikan hatinya, bisikan-bisikan hati yang kemudian akan mendapat tabiat daripada perilaku sehingga menjadi kebiasaan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, orang-orang yang kemudian tidak mempersiapkan dirinya pada bisikan-bisikan tafaqquh fid din, pada agama, pada syariat, pada syiar-syiar agama Allah, pada ketundukan kepatuhan kepada Allah, maka syaitan-syaitan dari golongan jin dan manusia akan memberikan bisikan, akan mengambil peran membisikkan kepada hati-hati yang masih liar, hati-hati yang kemudian dia akan terperosok, akan mengikuti langkah-langkah yang padahal semakin jauh semakin sesat, semakin keblinger, semakin kemudian berada pada penyelewengan-penyelewengan yang nyata dan bahkan pada fitnah yang begitu mengerikan. Dia merasa bangga, dia merasa berada pada perkara yang baik, waliyadzubillah. Maka sesungguhnya ini apa yang kemudian telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai-perangai yang tidak memperhatikan dalam mengikuti kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, yang kemudian dia mengikuti kebaikan, yang kemudian dia meninggalkan kemungkaran. Lalu ada barometer, ada ukuran daripada efek-efek yang terjadi. Memang dia berada pada apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala secara syariatnya, bukan sebaliknya. Kelihatannya baik, kelihatannya mengikuti perkara-perkara yang baik, lalu ternyata pada efeknya dia terang-terangan berada pada kemaksiatan, berada pada penyelewengan, berada pada penistaan kepada agamanya. Inilah yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirin adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah pada perkara agama ini kalian menunggu-nunggu untuk ada orang yang melayani, bagaimana mengantarkan kalian pada kepatuhan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian tidak mau mencari tahu, tidak mau mendengar tahu, tidak mau merenung tahu bagaimana posisi, bagaimana status, bagaimana keadaan diri, harta, jiwa, anak dan istri dan
dan orang-orang di bawah tanggungan kalian memang benar-benar berada pada syariat, pada syiar-syiar agama Allah sebagai bukti ketakwaan benar ada di dalam jiwa-jiwa mereka. Dzalika may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Karena di antara bentuk ketakwaan jiwa benar ada sertifikasi daripada Allah Subhanahu wa taala adalah kemudian ada efek yang benar pada kehidupan, pada hartanya, pada kekuasaannya, pada ucapannya, pada perilakunya, yakni selalu meninggikan kalimat Allah di atas segalanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد قال الله جل جلاله في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك قربة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي كل مكان يا عزيز يا جبار إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم مكن الصالحين في الأرض، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.